Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau telah memberikan kepada kami seorang ibu, seorang bunda yang taat kepada kehendak-Mu dan belajar banyak dari putranya Yesus. Bantu kami ya Bapa supaya kami taat kepada kehendak-Mu seperti Bunda Maria dan Yesus putramu. Sehingga kami menjadi satu keluarga dengan Engkau dan putramu Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini berbicara tentang apa yang dikatakan Yesus. Relasi persaudaraan, kedekatan, keakraban kita dengan Yesus bukanlah yang pertama-tama relasi fisik, relasi darah. Tetapi karena mau melaksanakan kehendak Allah, yang menjadi ibuku, yang menjadi saudaraku, yang menjadi saudariku, adalah Dia yang taat dan menjalankan kehendak Allah. Sambil menunjuk para murid dan bundanya sendiri, Yesus mengatakan hal itu. Dialah, merekalah yang adalah saudaraku, ibuku, karena mereka adalah yang menjalankan kehendak Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang perlu kita renungkan pada bagian ini adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Atau lebih tepat, Tuhan ingin lebih dekat dengan kita. Caranya adalah dengan mencintai, dengan memberikan apa yang terbaik bagi kita manusia. Dia memberikan kepada kita hati nurani. Dia memberikan kepada kita apa keserupaan kita dengan Allah, martabat kita, identitas kita, being kita sebagai secitra dan segambar dengan Allah. Kita diberi karunia suara hati. Kita diberi karunia Roh Kudus supaya kita taat kepada kehendak Allah. Sekali lagi, supaya kita taat kepada kehendak Allah. Dan kalau kita taat kepada kehendak Allah dan menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah itu, maka kita mengalami kedamaian, kebahagiaan, kekekalan, keabadian. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita manusia. Tetapi kita tahu bahwa di dalam diri kita ada kecenderungan juga untuk menjauh dari Tuhan. Untuk tidak dekat-dekat dengan Dia ketika kita melakukan dosa. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang egoistis. Ketika kita hanya menjalankan apa yang kita maui, bukan apa yang Tuhan kehendaki dan maui dalam diri kita. Karena itu ini suatu yang fundamental di dalam kehidupan rohani kita. Ketaatan kepada kehendak Allah. Dan itulah yang dijalankan oleh Yesus dalam hidupnya. Yesus taat kepada kehendak Allah bahkan ketika mati sekalipun. Ketika Dia mengorbankan hidupnya sekalipun hanya karena ketaatan kepada kehendak Allah. Dan itulah katakan Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Allah. Makananku adalah melakukan kehendak Allah. Nah, sekali lagi terjadi perjuangan dalam hidup kita. Di satu sisi kita mau menjalankan kehendak Allah dan itu membuat kita menderita, ataukah menjalankan kehendakku sendiri, egoisku sendiri atau kehendak iblis, kita mungkin nampaknya bahagia.
tetapi tidak bahagia pada intinya. Karena itulah saudaraku terkasih, kita butuh discernment, kita butuh diskresi. Apa yang mau kita jalankan, mungkin kita harus menderita, mungkin kita tidak suka, mungkin kita tidak senang. Tetapi kemudian itu justru membuahkan kedamaian abadi. Untuk sampai, katakanlah seperti kata Yesus, kalau kamu ingin bahagia, ingin damai, kamu harus mati terhadap dirimu sendiri. Mati terhadap egomu sendiri. Mati terhadap kepuasan diri kita sendiri. Ketika kita mau mencari diri, mencari kesenangan, mencari kenikmatan, mencari kebahagiaan demi diriku sendiri dan menyingkirkan orang lain. Mungkin kita mengalami kedamaian untuk sejenak sementara. Tetapi ujung-ujungnya justru ketidakdamaian, ketidakbahagiaan pada diri kita sendiri maupun pada orang-orang di sekitar kita. Saudaraku yang terkasih, itulah sebetulnya rahasia kehidupan kita. Rahasia kebahagiaan, rahasia kedamaian yang merupakan paradoks dalam kehidupan Yesus. Kita perhatikan salib Yesus ini. Dia menderita, dia wafat, dia disalib, dihina, diejek, diperlakukan sama sekali tidak manusiawi. Tetapi dia justru bahagia karena bisa membahagiakan orang lain. Dan dia sendiri bangkit bersama Bapa. Saudara, semoga dalam perjalanan hidup kita ini, kita belajar untuk memaku dosa-dosa kita. Untuk memaku egoisme kita. Untuk memaku keserakahan kita. Untuk memaku kesombongan kita. Untuk memaku kekikiran kita. Untuk memaku kemalasan, keangkuhan, iri hati kita. Mari kita paku supaya kita bahagia dan orang lain bahagia. Memancarkan warna-warni kehidupan yang membuat manusia bahagia. Semoga kita semua hari ini diajak untuk menjalankan kehendak Allah seberat apapun. Karena itulah yang justru memberikan kedamaian kekal kepada kita. Bukan hanya di dunia, tetapi dalam keabadian. Semoga Tuhan meneguhkan kita untuk memilih yang terbaik bagi Tuhan, bagi kita, dan bagi sesama. Dan bagi Anda yang sakit menderita, semoga penderitaan Anda, penderitaan kita semua menjadi tanda pengorbanan kita bagi orang lain. Persembahkanlah penderitaan Anda kepada Tuhan dan berdoa untuk orang-orang yang memiliki sakit yang sama. Tuhan memberkati, melindungi, dan menguatkan Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.